Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Daljab Piloting tahap 1 tahun pelajaran 2004-2025. Perkenalkan, nama saya Leni Isnaini SPD, mahasiswa Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor peserta A1GP 24343 dengan nomor induk kependudukan 1607 104 104 720005, guru SDN 34 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab Piloting tahap 1 2024 yang mengambil materi tentang pecahan senilai, muatan pembelajaran matematika, bab pecahan fase B kelas 4. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pembelajaran berikut. Mohon kiranya masukan dan saran agar pembelajaran yang lebih baik. Atas perhatian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Hari siang yang cerah ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi, baik. Alhamdulillah. Kita lakukan doa sebelum kita belajar. Oke, duduk rapinya mana? Nah, itu salah satu bentuk disiplin kita untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita biasa menyanyikan suatu lagu wajib nasional kita ya. Silakan. Siap, Bro. Marilah teman-teman kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Duduk rapi, baik. Alhamdulillah, sudah kita lakukan nyanyi lagu bersama, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Oke anak-anak, hari ini Bu juga ingin tahu apakah semua masuk? Masuk. Nah, Ibu akan mulai cek dulu ya
kehadiran kalian. Askia, Cinta, Ardianto, Yoza, Hadir, Bu. Hidam, Hadir, Bu. Carlos, Hadir, Bu. Dendra, Hadir, Bu. Jian, Hadir, Bu. Kirana, Hadir, Bu. Clara, Hadir, Bu. Kadafi, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Arika, Hadir, Bu. Nur Siva, Hadir, Bu. Putri Lucinga, Hadir, Bu. Putri Bunga, Hadir, Bu. Era Namira, Mahisa, Hadir, Bu. Medika. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua sudah ya hadir hari ini, berarti sudah siap untuk ikut pembelajaran. Nah, itulah anak-anak, harus kita ya harus hadir setiap saat, kecuali kalau kita memang berhalangan tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Itu yang ibu inginkan. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk, ibu ingin tahu juga bagaimana perasaanmu ya hari ini yang akan kita pelajari ya tentang pembelajaran kita hari ini ya, bagaimana perasaan kalian ya, ibu juga ingin tahu ya, dengan kalian mengisi formulir atau format yang sudah ibu sediakan. Oke? Silakan ambil formatnya. Ya. Siapa yang kurang? Oh, iya. Lebih? Punyamu? Ada. Ya, tulis namanya. Tulis juga perasaanmu hari ini bagaimana ya Naya, sebelum memasuki materi kita hari ini. Aku pengen tahu bagaimana perasaannya dalam menyambut pembelajaran hari ini. Silakan sayang. Nanti kalau sudah boleh dikumpul ya. Kumpulkan kalau sudah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, setelah melihat keadaanmu, perasaanmu hari ini ternyata sangat-sangat bahagia ya rata-rata untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke anak-anakku, nah sehubungan dengan kegiatan kita sebelum mulai, ibu juga akan ya melihat sejauh mana materi ini nanti akan ibu sampaikan pemahamanmu terutama ya, sejauh
bagaimana pemahamanmu materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Sudah siap kan? Sudah siap belum? Karena sudah Ibu lihat perasaannya hari ini, yuk. Bahagia sekali, ya? Oke ya, silakan ambil. Ya. Kalau lebih boleh balikan ke sini. Kurang satu, itu ada temannya. Atau ini boleh, ini saya. Ya, silakan. Ya. Cukup dijawab singkat ya sayang ya, cukup dijawab singkat. Apa yang kau ketahui? Ya. Ibu hanya lihat sejauh mana anak-anakku memahami kelak materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Dikumpul ke depan. Baiklah, setelah Ibu memperhatikan semua yang kalian lakukan hari ini, sebelum masuk ke materinya, nampaknya anak-anak betul-betul sudah semangat. Oke? Untuk lebih semangatnya lagi, masih ingatkah kalian dengan tepuk semangat? Masih. Kita lakukan tepuk semangatnya ya sayang ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah, betul-betul semangat ya hari ini. Masih ingatkah kalian ya pelajaran minggu yang lalu tentang pecahan? Masih. Alhamdulillah, berarti masih ingat semua ya tentang materi yang pernah Ibu sampaikan. Ayo, apa itu pecahan sayang? Pecahan adalah memiliki Iya, betul sekali ya. Pecahan itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, anak-anakku, hari ini Ibu Leni akan menyampaikan materi tentang pecahan senilai. Diharapkan nanti anak-anakku setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa membandingkan pecahan senilai itu dengan menggunakan gambar dan simbol matematika, ya. Oke? Lihat ke depan sini, nak. Perhatikan
gambar di depan sini. Ya, ini udah ada nampak yaitu ya. Minggu lalu kita pernah belajar ini ya. Namanya apa? Pecahan. Nah, apa itu pecahan? Kita ulas dulu ya. Dari kemarin, dari minggu yang lalu pernah kita belajar, yaitu yang dikatakan kawan tadi betul, bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Di sini ya dikatakan adalah pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai P bagi Q atau P per Q. Ayo ya, P per Q. Di mana? Di sana ya. P adalah bilangan pembilangnya. Q adalah penyebut, ya. Selain itu juga bisa disebut apa, ya, yang disebutkan oleh temanmu tadi, bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, betul, ya. Selain itu anak-anakku, pecahan itu terbagi menjadi 3, ya, yaitu pecahan biasa, pecahan murni, dan pecahan campuran. Oke, 100, gitu, ya. Nah, lalu kita lihat lagi, ya, bagian-bagiannya tadi sudah disebutkan. Yang mana tadi pembilang, mana penyebut, ya? Oke, dan dilihat tuh, ini bilangannya, contohnya yaitu 1/2. 1 dinyatakan adalah bilangan, yaitu bilangan yang dibagi dan letaknya ada di atas, ya. Oke, lalu yang disebut penyebut yang mana nih? Tuh, pinter. Penyebut adalah bilangan yang membagi dan letaknya di bawah, ya. Tuh, diingat ya. Nah, lanjut. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai Ya. yang nilainya tetap sama ketika pembilangan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Iya, betul sekali, pecahan gitu ya. Pecahan senilai adalah, coba ulangi yang keras. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilangan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Iya, akan kita lihat ya. Ya, caranya kita menentukan selain dikali atau dibagi, bisa juga dengan menentukan apa nih, luas daerah. Ya, untuk menentukan bilangan itu senilai dan tidak, bisa menggunakan luas daerah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat nih. Ya, daerah persegi ada 2, di atas 2, di bawahnya 2. Namun pembagiannya kita lihat, daerah persegi panjang pada gambar yang ini ya dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Pembagian sama ya kan ya? Tuh, lihat ya. Nah, kemudian bilangan di bawahnya masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Tuh, ya. Bilangan di bawahnya adalah menunjukkan luas daerah yang diarsir. Ini satu daerah yang diarsir dari 2 bagian. Kalau yang ini 3 dari 3 daerah yang diarsir, 6 bagian dari 6. Oke. Kalau yang di bawah? yang diarsir dari bagian. Iya, 3 bagian. Oke. Satu yang diarsir dari 3 bagian. Kalau yang ini? 2 diarsir dari 4 bagian. Dari 6 bagian. Artinya pecahan itu memiliki nilai yang sama atau disebut senilai atau ekuivalen istilahnya ya. Lanjut. Nah, selain dengan menggunakan luas daerah, menentukan pecahan senilai boleh dengan garis bilangan. Kita amati ya. Nih, ada garis bilangan yaitu bagiannya 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1/5, lalu 1/6 ya. Kita lihat di sana. Yuk, kita amati ya. Pada garis
pertama kita lihat, ini garis tegak lurus atau garis putus-putus atau yang boleh juga disebut garis vertikal, ya. Nah, sini kita lihat ya, bilangan pecahan 1/2, ya, di atas berada pada garis lurus yang mana nak sayang? Yuk, 2/4, ayo lagi. 3/6. Berapa? 3/6. Berapa ya? 1/3, kemudian 2/6. Kemudian kalau 1/2 dengan 2/4. terus tegak lurus dengan 3/6. Oke, kalau yang ini 2/3 tegak lurus dengan 4/6. Iya, kalau 2/2 tegak lurus dengan garis putus-putusnya yang mana? 4/4, terus 5/5, terus 6/6. Lalu yang selanjutnya 3/2, 4/3 tegak lurus dengan yang mana sayang? 8/6. Jadi yang selanjutnya 3/2 tegak lurus dengan bilangan berapa sayang? 6/4 dan 9/6. Yang selanjutnya 5/3 tegak lurus dengan 10/6. Kalau kita tuliskan 1/3 senilai dengan berapa sayang? 2/6. Kalau 1/2 senilai dengan berapa? 2/4 terus 3/6. Gitu. 2/3 senilai dengan berapa nak? 4/6. 2/2 senilai dengan? Iya. Terus 4/3 senilai dengan? Kalau 3/2 senilai dengan? Oke, 5/3 senilai dengan? Oke, jadi sudah masuk ya. Begitu cara untuk kita lihat dengan menggunakan garis bilangan. Lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya menentukan pecahan senilai adalah dengan membagi atau mengalihkan bilangan dan menyebut dengan bilangan yang sama. Ya, akan kita coba. Nah, ya, dengan menemukan rumusnya, ya, rumus pecahan senilai, tuh, ya, dengan kesimpulan rumusnya A/B. A ini adalah bilangan penyebut. Kalau B, penyebut. Bilangnya dikalinya kita umpamakan P dan N, ya, yang dikali itu P, yang N itu adalah untuk dibagi, ya. Tadi kita sudah menemukan bahwasanya dengan cara perkalian dan pembagian. Kan kita lihat di sini contohnya, coba ya, 4/12, ya, 4/12 senilai dengan 1/3. Kalau kita lihat di situ, coba kita kalikan. Tadi harus dengan bilangan yang sama, ya kan? Dengan bilangan yang sama perkaliannya. Jadi pembilang harus dengan bilangan yang sama dikalikan. Kita contohkan di sini bilangan, ya, yang dikalikan dengan dua hasilnya 1 misalnya, dibagi 1, 4 dibagi berapa sayang? Bisa 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Lalu 1 bisa mendapatkan 4 dikali, ya, dengan bilangan berapa? 4. Nah, coba kita lakukan ya. Misalnya nih dibagi dulu. A sama dengan 4 misalnya, B sama dengan 12 misalnya, ya. Bisa kembali lagi 1/3 atau 1/3 menjadi senilai 4/12. Bagaimana caranya? Masukkan rumus ini, ya. Oke, kita lakukan misalnya 4/12. Kalau kita bagi sama-sama, bilangan dibagi berapa sayang? Bisa dapat hasilnya ini? Dibagi berapa sayang? 4. Berarti di bawahnya juga 4 dibagi, ya. 4 bagi 4 berapa? 1. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, kalau kita balik 1/3, ya, dari sini bisa dapat 1. Tadi kita balik ya, 1 bisa dapat 4, kita kalikan. Berkalian berapa di sini? 4. 1 kali 4 berapa? 4. Balik lagi. 3 dikali berapa? Bisa 4. 3 kali 4.
atau A bagi N. Oke, paham sampai di sini? Lanjut. Ya, nah ini contohnya. Ya, contoh dari perkalian tadi yang kita masukkan rumusnya. Ya, tuh 1/2. 1/2 dengan bilangan ya sama. Ya, 1 kalau pembilangnya dikalikan 2 maka penyebutnya dikalikan 2. Kalau pembilangnya dikalikan 3 maka penyebutnya juga harus dikalikan 3. Begitu juga ini. Kalau pembilangnya dikalikan 4 maka penyebutnya juga harus dikalikan 4. Ini juga. Bila dikalikan 6 maka penyebutnya harus dikalikan 6. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya nih ya, pecahan senilai yaitu 1/2, 2/4. Kalau 1/2 bisa juga senilai dengan 3/6. Setelah kita lakukannya, 1/2 bisa juga senilai dengan 4/8. 1/2 bisa juga kita nyatakan senilai dengan 6/12. Berdasarkan contoh di samping dapatlah dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dan suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini dengan cara pembagian. Ya, pembagian sama. Menentukan pecahan senilainya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini pembuktiannya. Enak ya? Kita akan buktikan. Misalnya nih, 10/20 dibagi sama-sama. Ya, pembilangnya kita bagi 10, penyebutnya dibagi 10 juga. Hasilnya berapa ya? 1/2. Yang kedua, kalau kita 7/21, kalau kita bagi dengan bilangan 7, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 7. Berapa nilainya? Nah, 7/21. 1/3. Begitu juga 5/30. Kalau kita bagi dengan 5 pembilangnya, penyebutnya juga 5. Jadi berapa nilainya? 1/2. Nah, ini kalau 25/125, kalau kita bagi dengan 5, ayo. Berapa nilainya? 5/25. Kita bagi dengan 25/125. Kita bagi dengan 5. Berapa nilainya? 5/25. Bisa lagi dibagi dengan 5. Dapatnya berapa sayang? 1 berapa? 1/5. Jadi ya, kalau kita lihat di sini penyebutnya 10/20 sama, kita hasilkan 1/2. Oke. Nah, berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Lanjut ya. Nah, ini menunjukkan pembuktiannya. Oke. Ya, sama dengan gambar samping. Ya. Apakah sekarang ibu tanya, apakah gambar pecahan di bawah ini merupakan pecahan senilai? Ayo. Iya, ayo. Gimana menjelaskannya tadi? Yuk, bagaimana menjelaskannya bahwasanya 3 lingkaran ini merupakan pecahan senilai? Ya, silakan ya. Karena 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya, boleh. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Meskipun dengan bilangan 4/8 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, itu dia ya pembuktian dengan menggunakan perkalian 100. Tepuk tangan dulu. Sama dengan luas wilayah, luas daerah. Yuk, tadi sudah diterangkan mulai ini. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau menjelaskan ulang? Ayo, ayo. Kalau dengan luas wilayah, bagaimana itu? Pembagiannya adalah, ayo pembagiannya adalah gimana tuh? Pembagian wilayahnya adalah, pembagian wilayahnya adalah 1 dihasil sama dengan 1 dihasil dari 2 bagian. Oke, yang ini 2 bagian dari 2 yang dihasil dari 4. Oke, kalau yang ini 4 bagian 4 yang dihasil dari 8 bagian.
Kita lihat sekarang, perhatikan yang di bawahnya. Nih, ya, ada soal cerita. Ya, pada nomor 1. Siapa yang mau baca? Ayo. Yosa, yang keras, ayo. Silakan. Ibu pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Sampai Di rumah ibu menyuruh Lia untuk memberikan jeruk kepada Bu Ma dan Bu Dewi dan Bu Cia. Jumlah buah jeruk yang diberikan ibu adalah 12. Berapa banyak buah jeruk yang akan diterima oleh masing-masing? Oke. Jadi diketahuinya apa di sana sayang? Ibu pergi ke pasar. Siapa yang tahu? Ke pasar. Diketahuinya apa dulu pertama? Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar membeli jeruk. Ada yang lain? Diketahuinya apa dulu? Ibu membeli jeruk. Ibu? Ibu? Ibu apa nak? Mempunyai? Ayo. Ibu mempunyai dari 12. Iya, betul. Ibu mempunyai 12 jeruk. mempunyai 12 jeruk. Terus apa lagi? Diketahuinya akan dibagi Bagi 3 orang. dibagi Kepada 3 orang. kepada 3 orang. 3 orang. Oke. Yaitu siapa? Ibu Sukma, Dewi, dan Ibu Cia. Nah, sekarang ditanyanya apa sayang? Berapa banyak buah jeruk yang akan diterima oleh masing-masing orang? Iya, ditanya berapa Banyak. masing-masing. Ayo, masing-masing jeruk Yang diterima yang diterima oleh ketiga. yang diterima Oleh ketiga. ya oleh Ketiga ketiga orang tersebut ya. Oke, baru dijalankan dengan kalimat matematikanya. Ya, baru dijawab. Buat kalimat matematikanya seperti apa yo? 12 orang. Ntar kalimat matematikanya dulu. Yuk, 12, oke? 12 dibagi 3. Iya, 12 dibagi berapa sayang? 3. Yang keras, jangan malu-malu. 12 bagi 3 berapa? Jadi dapat berapa? 4. Nah, masing-masing jadi masing-masing Orang mendapatkan baju. masing-masing orang mendapatkan 4 jeruk. Ya, sampai sini paham? Sekarang lihat pernyataan nomor 2. Kirana. Ya. Saya membawa pulang satu kotak pizza berbentuk lingkaran. Ibu akan membagi pizza untuk ayah, adik, abang, kakek, nenek, dan ibu sendiri. Bagaimana potongan yang akan dilakukan ibu? Ayo. Diketahui ada satu pizza ya yang akan dibagikan. Punya siapa satu pizza itu? Ayo, punya siapa? Ayah. Mau dibagikan ke berapa orang? 6. Siapa saja? Ayah, adik, abang, kakek, nenek, ibu. Oke. Siapa? Ayo. Jadi kalau pizza itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini maka kita akan bagi menjadi 6 bagian. Yaitu ya, terus dibagi gini. Ya.
Oke, jadi satu orang dapat berapa sayang? Satu per enam. Paham? Yuk. Ada yang mau bertanya nggak? Sampai di sini penjelasan Quran ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, untuk lebih jelasnya, nah, kalian nanti ya mengerjakan tugas di dalam lembaran kerja. Namun sebelumnya Ibu kasih tahu bagaimana cara melakukannya. Tidak sendirian, ini kan kerja kelompok. Jadi temukanlah permasalahan itu bersama-sama. Nanti setelah kalian melakukan kerja kelompoknya sudah selesai mengamati ya dari lembaran kerja yang Ibu kasih, kalian akan mempresentasikannya atau menyampaikannya ya ke depan hasil kerja kelompoknya. Paham? Paham nggak? Paham. Yang harus dikerjakan paham? Silakan ambil formatnya. Tulis kelompoknya ya, jangan lupa. Tulis kelompoknya jangan lupa. Yang lain boleh bantu menganalisa buka bukunya. Ya, permasalahannya apa? Ada yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Andi membagi Ayo. Silakan ya. Silakan. Caranya satu-satu dulu. Boleh. Ya, seperti tadi. Oke. Mau digambar dulu boleh, mau langsung pernyataan boleh ya nak ya. Nanti diutarakan di depan kelas. Kasih masukan dengan temannya ya. Kasih masukan dengan temannya. Menurut saya ini ya, gitu ya. Oke. Ada kesulitan? Belum. Apa sulitnya? Ada sulitnya? Sudah? Sudah? Ada kesulitan enggak? Sudah? Kalau sudah, oke. Kalau sudah siap, silakan maju dari kelompok mana saja ya. Nanti tolong Ibu kasih ya, Ibu kasih untuk pertanyaannya satu kelompok cukup satu. Ya nak ya, tidak usah banyak pertanyaan. Yaitu dari kelompok penyaji dapat pertanyaan dari kelompok yang berdiskusi hari ini cukup satu pertanyaan. Silakan kelompok yang menyajikan pertama kali, ayo. Silakan ayo, Yoza dan kawan-kawannya. Silakan duduk dulu di sana ya. Oke. Atur. Boleh. Ya, tolong hari ini tim penyaji dari kelompok B
hasil presentasinya. Silakan mewakili Yoza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang terdiri dari 1 Yoza, 2 Kidan, 3 Gresia, 4 Melisa, 5 Cita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Andi mempunyai coklat yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Andi membagi setengah bagian kepada Tomo. Kemudian Tomo memberikan 2 potong kecil kepada adiknya dan 3 potong kecil kepada ibunya. Berapa bagian yang dimiliki Tomo? Ini penyelesaian dari kelompok kami. Coklat yang dipunyai Andi 18 bagian diberikan setengah kepada Tomo. Ditulis dalam kalimat matematika, yaitu 18 bagi 3 sama dengan 9. Masing-masing mendapat 9 bagian, artinya 9 bagian punya adik, 9 bagian punya Tomo. Namun coklat Tomo diberikan kepada adik 2 potong. 9 kurang 2 sama dengan 7. Coklat Tomo ada 7 bagian. Diberikan lagi ke ibu 3 potong. 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi sisa coklat ada 4 bagian. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Hasil dari kelompok B. Ya, silakan kelompok A. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Pertanyaannya adalah berapa bagian coklat yang dimiliki kelompok setelah dibagikan ke adik? Jawabannya adalah coklat yang dipunyai kelompok setelah dibagikan ke adiknya adalah 9 kurang 2 sama dengan 7. Jadi coklat kamu ada 7 bagian. Gimana kelompok A? Terima kasih untuk pertanyaan dapat kurang pertanyaan. Iya. Menurut kelompok A bagaimana pertanyaannya? Betul? Betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Sudah ya. Kelompok B sudah menyajikan presentasinya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok yang mau melakukan presentasi, ya kelompok A. Oh, ya nggak apa-apa. Silakan bawa ya apa yang mau disampaikan. Oke. Ya, kita dengarkan bersama-sama hasil kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut soal yang ada, Andi mempunyai coklat yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Andi membagi setengah bagian kepada Tomo. Kemudian Tomo memberikan 2 potong kecil kepada adiknya dan 3 potong kecil kepada ibunya. Berapa bagian yang dimiliki Tomo? Ini penyelesaian dari kelompok kami. Masing-masing mendapatkan 9 bagian. Artinya 9 bagian punya Andi, 9 bagian punya Tomo, 9. Namun coklat yang dimiliki Tomo diberikan ke adik 2 potong. Dan jika ditulis dengan kalimat matematikanya, 9 kurang 2 sama dengan 7. Coklat Tomo ada 7 bagian dan diberikan lagi ke ibu sebanyak 3 potong coklat. Jika ditulis dalam kalimat matematika, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi sisa coklat Tomo yang Tomo miliki adalah 4 bagian. Oke, bagaimana? Terima kasih. Nah, jadi kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Oke, sudah dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Kelompok D, boleh. Kita hapus ya untuk kelompok D, ayo semua. Kelompok D mau bertanya ke kelompok A.
oke. Ayo nak, semangat. Pertanyaannya dengan Coklat masing-masing yang diterima Andi dan Tomo. berapa masing-masing? Diulangi, berapa masing-masing Berapa masing-masing coklat yang diterima Andi dan Tomo? Ayo, berapa masing-masing? Siapa yang mau jawab? Ya, oke. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Jawabannya adalah coklat yang dipunyai Tomo setelah dibagikan ke adik adalah Masing-masing ya. dibagi 9 Ya, berarti dapatnya berapa sama masing-masing? dengan 7. Jadi coklat Tomo ada 7 bagian. Terima kasih, itulah jawaban yang dapat kami jawab untuk pertanyaan dari kelompok D. Benar menurutnya? Sudah betul? Oke, 100 kalau kayak gitu. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok berikutnya yang mau tampil presentasinya silakan nak. Oke, kelompok yang paling ujung silakan saya. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ya hasil kelompok D. Ayo. Silakan. Kepada Tomo ditulis dalam kalimat matematikanya, yaitu 18 bagi 2 sama dengan 9. Masing-masing mendapat 9 bagian. Artinya bagian punya Andi 9 bagian dan tersebut punya Tomo, namun tempat Tomo diberikan ke adik 2 potong dan diberi 2 dengan Nah, Tomo ada 7 bagian Oke, silakan siapa yang mau menanggapi atau menyampaikan pertanyaan dari kelompok D. Ya, Yosa. Dengarkan pertanyaannya ya Nadia, dengarkan pertanyaannya. Oke. Saya mewakili dari kelompok B. Pertanyaannya adalah berapa bagian coklat yang dimiliki Tomo setelah dibagikan ke Andi? Silakan. Bagian coklat yang Tomo miliki setelah dibagikan ke Andi, Andi adalah bagian yang diberikan ke 18 dibagi 2 sama dengan 9 coklat. Jadi coklat Tomo ada 9 bagian. Iya, betul ya. Jadi masing-masing dapat 9 bagian, 100. Aplaus. Silakan selanjutnya kelompok yang berikutnya. Ayo. Yo, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, coklat yang dipunyai Andi 18 bagian, diberikan setengahnya kepada Tomo. Ditulis dalam kalimat matematika 18 bagi 2 sama dengan 9. Masing-masing mendapatkan 9 bagian. Artinya 9 bagian punya Andi, 9 bagian Tomo.
Namun coklat Tomo diberikan ke adik 2 potong. 9 kurang 2 sama dengan 7. Coklat Tomo ada 7 bagian. Diberikan lagi ke ibu 3 potong. 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi sisa coklat Tomo sekarang ada 4 bagian. Iya. Siapa yang mau bertanya dari kelompok penyaji hari ini? Ayo. Silakan Yoza kembali dari kelompok 1. Naik kelompok B. Saya dari perwakilan. Ayo dengerin pertanyaannya. Halo. Ya. Pertanyaannya adalah berapa bagian coklat yang Tomo miliki setelah dibagikan ke ibunya? Ayo jawab. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C ke B. Bagian coklat yang Tomo miliki setelah dibagikan ke ibunya adalah 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi coklat Tomo ada 4 bagian. Iya, oke. 100, bagus. Akan kembali. Nah, ya. Alhamdulillah semua sudah bisa menyajikan materi hari ini tentang pecahan senilai. Ya anak-anakku, jadi pecahan senilai itu kalau nilainya sama dikasih tanda apa? Dikasih tanda apa, nak? Tanda apa ya kalau nilainya sama? Seperti ini. Iya, tanda sama dengan. Oke. Tanda misalnya dia 1/2 sama dengan 2/4, lalu 3/8. Ya, tanda sama dengan. Kalau tidak sama dengan, coba sayang. Ya, tanda tidak sama dengan, ya tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan ya. Iya, itu dia. Ini tidak sama dengan artinya tanda apa ini? Artinya bukan tidak sama dengan, tapi tanda apa ini namanya? Lebih besar. Kalau tidak sama dengan seperti nih. Paham ya? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Sampai di sini juga ya sudah kalian melakukan kerja kelompoknya sudah sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan sekali lagi ya akan lebih baik lagi. Untuk hari ini kita tepuk semangatnya Ibu Apus sekali, anak-anak pintar sekali. Nah, hari ini Ibu akan ngasih ya sedikit soal untuk kalian kerjakan individu ya. Oke, siapa yang mengambil? Ya, sini. Aku ambil format foto ya. Kalian lakukan sekarang. Lagi ya sayang ya, bagus. Lagi. Jangan lupa sayang kasih nama di atasnya ya. Pas bagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau latihannya silakan. Latihannya tadi latihannya tadi dilakukan itu baru dikerjakan. Yang LHPD-nya aja minta hadiah. Silakan LHPD. Yang latihan yang barusan Ibu kasih silakan dikerjakan. Yang barusan Ibu kasih tadi silakan dikerjakan ya. Itu dipilih ya, Nak. Dipilih ya. Dipilih, jangan lupa kasih nama di atasnya. Jangan lupa kasih nama di atasnya. Dipilih ya, dengan dilingkari atau dilingkari. Ya, lihat di sana pilihannya.
rumah yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari materi literal ini apa sayang? Yaitu tentang pecahan yang mana pecahan itu adalah apa? Bilangan ya, memiliki bilangan yang keras, ayo. Bilangan ya, berbeda-beda tetapi memiliki nilai yang sama. Yang ketiga dalam menentukannya ada berapa cara tadi? Tiga, yaitu dengan cairan, lalu dengan garis bilangan, lalu mengalihkan dan membagi. Ya, tuh ya. Lalu kalau menentukan simbolnya, kita lihat kalau senilai dengan simbol apa tadi? Sama dengan. Kalau tidak senilai, lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau pembelajaran hari ini kalau kita kasih nilai ranking nilainya 1 sampai 5, nilai berapa? 5. Ya, silakan ya simpan bukunya, kalian berdoa sebelum pulang. Yuk. Marilah teman-teman sebelum kita mulai baca doa, berdoa dimulai. Wow.